Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan kalau semuanya baik-baik saja. Hari ini kita bertemu lagi untuk kita pertemuan P2K2 yang sudah saya sampaikan pada pertemuan lalu, yaitu tentang apa? Apa kepanjangan dari P2K2? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya. Terima kasih masih ada yang ingat. Dan materinya masih sama, tentang pintar mengasuh anak di rumah. Untuk mengasuh anak di rumah, saya merasa bahwa Mama punya banyak pengalaman untuk mengasuh anak. Saya tidak menggurui, saya hanya berbagi cara saja supaya kita sama-sama tahu kita mengasuh anak kita di rumah itu sudah dengan baik atau tidak. Tapi saya yakin Mbak Mama di sini sudah mengasuh anak dengan baik sehingga sekarang anak-anak sudah besar semua. Itu luar biasa buat Mbak Mama. Nah, di sini kita lebih fokus materi kita atau lebih detailnya itu kita akan berbicara tentang dampak negatif kekerasan pada anak. Nah, saya rasa Bapak Mama di rumah kebanyakan mengajar anak itu pasti banyak dengan kekerasan. Anak baru satu kali langsung jewer telinga atau langsung mulai ancam begini, terus masih amerotan dan pakai pukul. Sebenarnya itu tidak baik karena dia punya ada dampak non fisiknya, itu anak akan jadi pemarah, agresif, tidak percaya diri dan sulit konsentrasi belajar. Di sini cara mengurangi perilaku buruk anak. Ada 3 jenjang usia yang akan kita pelajari pada hari ini. Itu dari usia anak di bawah 2 tahun, usia anak 2-8 tahun, dan usia anak memasuki remaja. Di sini ada kalau usia anak di bawah 2 tahun itu ada 4 item atau 4 poin. Yang pertama, membuat lingkungan aman bagi anak. Yang kedua, membatasi anak menonton TV. Dan yang ketiga, mengalihkan perhatian anak. Dan yang keempat, menjelaskan akibat perilaku buruk. Itu untuk anak 2 tahun. Sedangkan anak 2-8 tahun itu kita bisa menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak, membuat aturan bersama anak, dan memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Dan terakhir tentang mengajukan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Itu tentang dia punya, itu anak usia di bawah 2 tahun, usia 2-8 tahun, dan ini memasuki yang terakhir itu tentang anak memasuki usia remaja. Itu ada 3 poin. Yang pertama itu menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Yang kedua, meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama. Dan yang terakhir, memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Dari ketiga perilaku anak dengan usianya masing-masing, lebih jelasnya saya akan menayangkan sebuah film pendek, dan situ kita akan diskusi bersama dan dapat disampaikan bahwa untuk cara membuat aturan bersama anak itu cara membuat aturan bersama anak serta konsekuensi ketika anak melanggarnya, dan sikap konsisten atau tegas dari orang tua dalam menjalankan aturan yang harus disepakati. Jadi kita kalau mengurangi dia punya perilaku buruk anak, tidak monoton kita hanya dengan kekerasan, tapi harus dengan lemah lembut, dengan aturan yang sudah kita buat bersama anak. Lebih jelas kita nonton di pendeknya ya Bang Mama. Ibu tahu kalau merasa memisahkan hasil berkelahi. Kamu tahu kan, kamu tidak boleh berkelahi, itu tidak baik. Itu artinya kamu sudah melanggar peraturan. Kamu tahu ada sanksi kalau melanggar
Duh, Ita, coba lihat nak, kamu mau gambari apa ini? Coba, Ita ingat tidak? Kalau mau menggambar, kita mestinya menggambar gimana? Ita, nah kalau kita menggambar di tembok, kita harus bagaimana? Masih ingat? Nah, sekarang kita bersihkan tembok sama-sama yuk. Besok kita boleh nonton filmnya lagi. Tapi hari ini tidak boleh, karena kita sudah menggambar di tembok. Baik, dari hasil dari tayangan video yang ada, Bab Mama dapat pelajari dari video yang ada. Bab Mama kira-kira dapat Bab Mama lihat dari film itu. Bab Mama pelajari tentang apa? Atau yang Bab Mama tahu tentang film yang Bab Mama nonton itu, Bab Mama nonton tentang apa? Membuat kesepakatan bersama ketika membuat salah. Anak menyadari kesalahan dia. Ya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Mama Indah dan Bapak Arlen. Dalam tayangan video tadi itu menjelaskan tentang akibat buruk dari perilaku anak dan memberikan waktu untuk menenangkan diri anak berpikir atau menjelaskan akibat buruk dari perilaku anak. Ya, di situ antara Ibu Lili dan anaknya. Ibu Lili bersikap lembut, tetapi tegas kepada Ita. Ia meminta Ita untuk menjalankan aturan yang telah disepakati sebelumnya. Karena itu sudah melanggar aturan, itu dia menggambar di tembok sehingga dia tidak boleh menonton dia punya filmnya. Karena dia itu selama satu harinya dia tidak bisa menonton, kan dia sudah melanggar aturan yang sudah dibuat. Itu dia menggambar di tembok. Setelah itu Ibu Lili dan Ita sama-sama membersihkan tembok. Nah, Ibu Lili dan Pak Rusli itu tadi tayangan yang sebelumnya itu tentang ada paknya situ, dia punya bapak bernama Pak Rusli, berusaha tenang, tidak menggunakan kekerasan, namun tetap tegas dalam mengatasi perilaku Agus. Mereka juga menjelaskan bahwa perkelahian adalah tidak baik mempunyai dampak buruk bagi Agus. Ibu Lili juga meminta Agus untuk memikirkan sanksi apa yang tepat atas tindakannya. Situ Ibu Lili dan Pak Agus membuat kesepakatan agar Agus tidak bermain selama 3 hari. 3 hari yang ada bermain dengan temannya selama 3 hari. Nah, waktu yang ada itu Agus diminta untuk lebih membantu orang tua di rumah dan juga lebih fokus untuk belajar. Baik Bapak Mama, selanjutnya kita harus memberikan waktu kepada anak untuk menenangkan diri dan berpikir akibat dari tindakannya. Di sini masih ada satu film pendek lagi yang akan saya tayangkan. Jadi di sini hari kita belajar ada film. Jadi mudah-mudahan pulang Bapak Mama juga. Update film Bapak Mama nonton, Bapak Mama bisa sampaikan bahwa tadi kami ada nonton film dia pun begini-begini. Jadi Bapak Mama bisa laksanakan di rumah walaupun tidak sempat dengar apa yang saya sampaikan, tapi dengan gambar yang ada Bapak Mama atau film yang ada Bapak Mama bisa jelaskan ke anak-anak atau bisa terapkan pada anak-anak. Agus, berdiri di pojok. Kamu kan sudah janji tidak akan mengganggu adikku. Kamu tidak boleh memainkan majalah ini lagi. Nah, sekarang berdiri diam di situ selama 7 menit. Kalau kamu beranjak dari situ, kamu harus kembali berdiri di situ lagi 7 menit lagi. Nanti aku beritahu kalau waktumu sudah 7 menit. Sudah Ita, juk. Yuk main sama ibu. Ya. Dari tayangan film yang Bapak Mama nonton,
Kira-kira Bapak Mama, apa yang Bapak Mama lihat dari tayangan film yang ada? Agus tarik di kemarin di bagian koran. Ya, terus Mama Indra, Ibu Agus kasih hukuman, bukan kasih hukuman, ya saya mana kasih hukuman untuk Agus karena sudah ganggu dia punya adan. Suruh Agus berdiri di pojok selama 7 menit. ya baik, terima kasih atas jawaban yang luar biasa buat Bapak dan Mama. Masih punya semangat berarti menonton habis langsung ingat memang. Ya, jadi dari tayangan film tadi dapat disampaikan untuk kita pelajari. Yang pertama, sangat wajar jika terkadang orang tua merasa kesal atau merasa marah karena merasa kelelahan dalam menghadapi anak. Nah, ketika orang tua tidak mampu mengendalikan sikapnya karena kelelahan, sebaiknya orang tua mengambil waktu untuk menenangkan diri sejenak, kemudian berikan respon terhadap perilaku anak. Situ Agus diminta berdiri di pojok agar Agus diminta berdiri di pojok agar Agus dan Bu Lili bisa menenangkan diri, dan ini bukan sebuah hukuman, tapi bagian dari kita menenangkan diri saat kita sudah emosi. Kalau kita di NTT kalau lagi marah itu sampai langsung pop, telinga bunyi. Tapi sini diajarkan kepada kita supaya kita harus mengurangi perilaku buruk terhadap anak. Nah, dengan memberikan jeda seperti itu, dia sudah punya waktu untuk berpikir, dia memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir kira-kira yang dia buat itu salah atau benar. Yang kedua, memberikan waktu bagi anak untuk menenangkan diri setelah melakukan perbuatan buruk. Anak akan melakukan perbuatan buruk akan bermanfaat ketika ia merasa sangat marah. Dengan begitu diharapkan anak dapat menenangkan diri dan berpikir akibat dari tindakannya. Namun, dalam metode ini sebaiknya tidak digunakan bagi anak berusia di bawah 2 tahun karena mereka belum terlalu memahami tujuannya. Jadi itu anak yang Bapak Mama kasih hukuman yang berdiri itu bukan anak yang 2 tahun yang belum bisa berdiri. Jadi kalau Bapak Mama kalau dia berdiri belum bisa berdiri, dia berdiri karena Bapak Mama pegang supaya dia berdiri selama 7 menit, itu tidak mungkin. Itu untuk anak yang berusia mungkin 5 sampai 8 tahun. Nah, situ dia sudah bisa berdiri sendiri, dia sudah tahu ganggu dia ada karena kalau 2 tahun dia mau omong belum bisa, jadi dia belum bisa ganggu. Yang terakhir, waktu untuk metode ini dapat diberikan sesuai dengan usia anak. Misalnya 4 menit untuk anak usia 4 tahun. Terus 5 menit untuk anak usia 5 tahun. Nah, tadi yang 7 menit berarti anak sudah berusia 7 atau 8 tahun. Jadi kita memberi hukuman sesuai dengan kemampuan anak. Dan anak baru 2 tahun kita kasih hukuman berdiri 10 menit. Kemudian 10 menit kemudian kita datang anak pingsan. Jadi kita boleh mengasuh kita punya anak, kita boleh ajar kita punya anak, tapi jangan sampai ada kekerasan. Sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Mungkin ada Bapak Mama kurang jelas bagian mana, silahkan bertanya supaya kita selesaikan dan kita saling memberikan solusi satu sama lain. Pas. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan tentang cara mengurangi perilaku buruk anak pada hari ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Salam. Salam.